Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada saya dan teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hadis persaudaraan dan hadis anak yatim. Kami yang beranggotakan Vita Dwi Arianti dan Alivia Kurnianti Rofiah. Langsung saja ya, kita simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah secara etimologi bisa diartikan sebagai persaudaraan. Islamiyah berasal dari kata Islam, yaitu agama yang diturunkan Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW, berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, persaudaraan Islami artinya persaudaraan yang berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam, bukan persaudaraan sesama Islam saja, melainkan seluruh manusia. Ukhuwah Islamiyah mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam agama Islam, karena akan membentuk kesatuan masyarakat yang Islami. Maka agama Islam sangat memperhatikan hal ini dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat menyatukan hati semua umat Islam. Walaupun tanah tumpah darah mereka berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu di umat Islam di dunia senantiasa terikat antara satu sama lain, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Yang kedua yakni kandungan isi hadis persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Yang terdapat dalam surat Al-Hujurat, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dua hal pokok. Yang pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan Allah untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Rasulullah SAW mengikatkan hati-hati sahabatnya antara kaum muhajirin dan kaum ansor, terpatrikan dalam jiwa dan diri mereka sehingga terbentuk ikatan persaudaraan seiman yang kokoh. Refleksi persaudaraan sahabat Nabi menjadi uswah atau contoh referensi bagi umat yang terukir dalam sejarah manusia dan pada ayat Al-Quran. Sebuah potret persaudaraan yang dibangun menjadi interaksi sosial yang maju, dinamis, dan menjadi referensi untuk sebuah masyarakat madani. Tujuan utama persaudaraan itu dibangun dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong agar kedamaian dapat terwujud. Banyak keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang persaudaraan. Di antara hadis yang secara jelas menguraikan gambaran hubungan antara muslim dengan muslim lainnya, yakni hadis Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya dan tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya.
Siapa yang menghilangkan satu kesusahan hari kiamat? Dan orang yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Pengamalan dari hadis persaudaraan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain, setiap muslim harus saling menjaga satu sama lain. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebaliknya, kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal keburukan. Seorang muslim hendaknya bisa menempatkan peran dirinya di masyarakat. Dengan demikian, tidak terjadi iri dan dengki antar sesama. Persaudaraan sesama muslim akan menumbuhkan kekuatan, ketenangan hidup, dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam bukanlah karena ia sebagai agama terakhir, melainkan dikarenakan ajaran dan syariatnya yang sempurna. Agama Islam yang dianut oleh ratusan juta kaum muslim di seluruh dunia merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan pemeluknya, baik di dunia dan di akhirat kelak. Ajaran Islam menentukan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umatnya terhadap anak yatim yang menjadi tolak ukur dari manifestasi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan salah satu contoh hadis yang berkaitan tentang anak yatim. Hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati wa asyara maliku bisyababati wal wusta, yang artinya orang yang menanggung atau mengasuh anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga. Malik atau perawi hadis mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian hadis menurut pendapat para ahli. Nah, secara terminologi anak yatim menurut Junaidi dan Syarif mendefinisikan anak yatim sebagai seorang anak yang masih kecil, lemah, dan belum mampu berdiri sendiri, yang ditinggalkan oleh orang tua yang menanggung biaya penghidupannya. Istilah anak yatim bukan hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya saja, melainkan lebih luas daripada itu. Istilah anak yatim juga masuk di dalam anak yang ibunya meninggal dan anak yang ayah serta ibunya meninggal dunia. Materi berikutnya yaitu tentang keterkaitan hadis tolong-menolong dalam persaudaraan dan mencintai anak yatim dalam kehidupan. Yang pertama yaitu tolong-menolong dan menyayangi anak yatim merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan dan memelihara anak yatim merupakan wujud nyata dari sikap kepedulian sosial. Yang ketiga, membantu orang lain dan mengasuh anak yatim merupakan bukti pelaksanaan ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.